Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Mandiri bersama Ustadz Febrianto, Guru PAI SMP Islam Terpadu Budi Mulia. Materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, yakninya najis dan hadas. Sebelumnya kita belajar tentang toharoh. Toharoh itu terbagi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Nah, sekarang akan kita bahas tentang najis dan hadas. Pertama, najis. Apa itu najis? Nah, adapun pengertian najis itu, najis menurut bahasa artinya adalah kotoran. Berarti benda yang kotor. Sedangkan najis menurut istilah artinya kotoran yang mesti dihilangkan dari badan, pakaian, dan tempat karena menghalangi sahnya beberapa ibadah. Jadi ada beberapa ibadah yang tidak sah dikerjakan kalau seandainya di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat kita ada najis atau ada benda yang kotor. Selanjutnya, macam-macam najis. Najis itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah, artinya najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah, artinya najis sedang. Dan yang ketiga, najis mughallazah, artinya najis berat. Adapun najis mukhafafah, artinya najis ringan. Najis ringan contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 6 bulan dan belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Jadi bayi laki-laki yang belum berumur 6 bulan dan hanya mengkonsumsi ASI, belum mendapatkan makanan tambahan dari ibunya. Jadi hanya mengkonsumsi ASI. Jadi kalau dia pipis, air pipisnya itu termasuk najis ringan atau najis mukhafafah. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air 3 kali ke tempat benda yang terkena najis atau diusap sampai kering. Nah, diusap saja. Kemudian yang kedua, najis mutawasithah, artinya najis sedang. Najis sedang contohnya adalah darah, nanah, minuman keras, bangkai, tinja atau kotoran, baik kotoran manusia atau kotoran hewan, air kencing, dan lain-lain sebagainya. Cara membersihkannya, dibasuh sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Nah, warna dan bau yang sukar dihilangkan bisa dimaafkan. Nah, jadi dicuci, dibasuh sampai hilang zatnya tuh. Sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Itulah cara menghilangkannya. Kemudian yang ketiga, najis mutawasithah ini terbagi 2. Yang pertama, najis ainiyah, artinya najis konkret atau nyata, tampak jelas zat, warna, dan baunya. Cara membersihkannya, dibasuh sampai hilang zat, warna, bau, dan rasa. Kemudian ada yang kedua, najis hukmiyah, yaitu yang abstrak atau yang tidak bisa dilihat, tidak terlihat lagi. Contohnya lantai bekas genangan air kencing atau air pipis. Ya, sebelumnya pernah air pipis tergenang, kemudian sudah mengering, tidak kelihatan lagi. Berarti di situ bernajis. Nah, namanya najis hukmiyah. Cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Nah, itu yang cara membersihkannya minimal. Yang ketiga, najis mughallazah, artinya najis berat. Ya, najis berat itu adalah segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi, baik dagingnya, air liurnya, bulunya yang basah, dan termasuk kotorannya. Nah,
itu adalah najis mughallazah. Cara menghilangkannya adalah dengan mencuci 7 kali salah satu basuhan dengan air bercampur tanah atau pasir. Jadi dibasuh 7 kali, salah satu basuhan itu adalah dengan tanah atau pasir yang bercampur air, atau air yang bercampur tanah atau pasir. Dibasuh 7 kali. Ya, seperti itulah cara menghilangkannya. Selanjutnya kita masuk kepada hadas. Hadas, apa itu hadas? Hadas menurut bahasa artinya adalah berlaku atau terjadi. Nah, hadas menurut istilah adalah keadaan seseorang yang tidak suci karena suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi karena suatu peristiwa yang terjadi pada diri seseorang, maka menyebabkan dia berhadas. Nah, itulah yang hadas. Kemudian macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Pertama, hadas kecil. Nah, hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mengharuskan ia berwudu untuk menghilangkannya. Nah, yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan orang yang tidak suci yang mengharuskan ia mandi besar untuk menghilangkannya. Kemudian penyebab berhadas kecil. Apa sih penyebabnya orang berhadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur atau anus. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali air mani, itu menyebabkan dia berhadas kecil. Kalau air mani yang keluar atau sperma yang keluar, maka menyebabkan berhadas besar. Yang kedua, hilang akal karena tidur, mabuk, gila, dan pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Mahram artinya keluarga. Ya, selain dari anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin, bersentuhan kulitnya, maka batal wudunya. Yang keempat, tersentuh kubul atau kemaluan atau dubur dengan telapak tangan, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Seperti kita membantu adik kita cebok atau mengistinjakkan adik kita, berarti kita telah menyentuh kemaluannya atau duburnya. Berarti wudhu kita atau berarti kita setelah itu berhadas kecil. Nah, kalau kita berhadas kecil, kalau kita ingin sholat harus beruduk terlebih dahulu. Selanjutnya cara menghilangkan hadas kecil yaitu berwuduk. Kalau seandainya air tidak ada, maka boleh diganti dengan tayamum. Selanjutnya penyebab berhadas besar. Adapun penyebab berhadas besar, yang pertama, bertemu 2 khitan atau bersetubuh atau hubungan suami istri. Jadi ini khusus bagi orang yang sudah menikah. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma, baik sengaja maupun tidak, menyebabkan seseorang berhadas besar. Kalau yang tidak sengaja berarti mimpi, sepertinya mimpi basah sebagai tanda seorang laki-laki sudah balik, maka dia akan mengalami mimpi basah. Nah, yang keluar itu adalah sperma, maka setelah itu dia wajib mandi. Adapun yang disengaja bagi orang yang belum menikah, dia sengaja mengeluarkan spermanya, maka itu haram hukumnya, dilarang. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, meninggal dunia, kecuali mati syahid. Nah, orang yang meninggal wajib dimandikan, kecuali orang yang meninggal karena mati syahid. Yang selanjutnya, haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setiap bulan. Bagi perempuan yang sehat akan datang rutin setiap bulan. Nah, kebiasaannya haid ini
6 hari sampai 7 hari, dan yang paling kurang itu 1 hari 1 malam, dan paling lama adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari berarti itu adalah darah penyakit. Kemudian selanjutnya nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Kebiasaannya nifas 40 hari, paling sebentar yaitu sekejap, dan paling lama ada 60 hari. Selanjutnya penyebab berhadas besar yang keenam yaitu wiladah atau habis melahirkan. Ibu yang habis melahirkan maka wajib mandi. Berarti dia berhadas besar, jadi dia wajib mandi, ya. Selanjutnya cara menghilangkan hadas besar, mandi besar atau mandi wajib. Seandainya tidak ditemukan air, maka boleh diganti dengan tayamum dengan syarat najis telah dihilangkan di anggota badannya. Selanjutnya larangan bagi orang-orang yang junub. Orang yang junub artinya adalah orang yang habis melakukan hubungan suami istri atau orang yang keluar spermanya, itu disebut dengan orang yang junub. Adapun larangan bagi orang yang junub, yang pertama mendirikan sholat, yang kedua berdiam di masjid, yang ketiga tawaf di Ka'bah, yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima memegang Al-Quran. Kalau seandainya ada junub, kita dalam keadaan junub, maka bersegeralah mandi. Karena junub artinya secara bahasa itu artinya jauh. Jadi jauh dari Allah, karena dilarang beberapa ibadah sehingga menyebabkan dia jauh daripada Allah. Jadi tidak boleh lama-lama junub itu. Jadi kalau keadaan junub segera mandi. Selanjutnya larangan bagi orang yang haid dan nifas. Yang pertama mendirikan sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga tawaf, yang keempat hubungan suami istri, yang kelima memegang Al-Quran, yang keenam membaca Al-Quran, dan yang ketujuh dijatuhi tolak oleh suaminya. Ini dah 7 larangan bagi orang yang haid dan nifas. Ada satu lagi larangan yang diperselisihkan ulama, yaitu berdiam di masjid. Berdiam di masjid, ulama Imam Syafi'i itu melarang orang yang haid dan nifas untuk berdiam di masjid. Imam Syafi'i, ya. Tapi ada imam lain yang membolehkan bagi perempuan yang ada hajat ke masjid, seperti menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia dibenarkan untuk masuk ke masjid. Tapi kalau tidak ada urusan lain, maka tidak dibenarkan. Dengan syarat, kalau dia tetap ingin masuk ke masjid dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia harus memastikan bahwa dia tidak akan mengotori masjid. Jadi kalau seandainya dalam keadaan setelah haid bersih, nifas bersih, maka bersegeralah mandi. Oke. Demikian, sampai jumpa, ya. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Ada satu lagi materi kita tentang toharoh, yaitu tentang cara bersuci lagi. Materi kita yang selanjutnya tentang wudhu, mandi, tayamum. Itulah materi kita selanjutnya. Demikian, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe dan di-share kepada teman-temannya. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.